Shalom, selamat hari Minggu buat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Shalom bagi kita semuanya. Marilah kita naikkan segala pujian dan sembah kepada Allah Tuhan kita yang Maha Kasih. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Melalui ibadah Minggu hari ini, kita diperingatkan tentang tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kami kepadamu, karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 584 ayat 1.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-22 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Konfesi HKBP pasal 12 tentang pemerintah. Kita menyaksikan pemerintah yang berkuasa adalah dari Allah datangnya. Ialah pemerintah yang melawan kejahatan, yang mempertahankan keadilan, yang berusaha agar orang percaya dapat hidup sejahtera, seperti tercantum pada Roma 13 dan 1 Timotius 2 ayat 2. Pada lain pihak, kita harus ingat yang tercantum pada Kisah Rasul 5 ayat 29 yang berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan ajaran ini kita menyaksikan gereja harus mendoakan pemerintah agar berjalan dalam keadilan. Sebaliknya gereja pada saat-saat yang perlu harus memperdengarkan suaranya terhadap pemerintah. Dengan ajaran ini kita menolak paham yang mengatakan negara adalah negara keagamaan, sebab negara dan gereja mempunyai bidang-bidang tersendiri. Matius 22 ayat 21b, jika perlu di hadapan hakim untuk menyaksikan kebenaran, orang Kristen tidak boleh bersumpah. Demikian pula waktu menerima jabatan atau pangkat. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 688 ayat 1 dan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Ya Tuhan Allah, kami memang sering melakukan dosa, melakukan kehendak kami sendiri yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami sering lalai dan tidak memikirkan tentang kehidupan kami kelak di akhir zaman. Ya Tuhan, berilah kepada kami hati yang mau bertobat, sehingga kami akan kembali ke jalan yang benar. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ya Tuhan, sesuai dengan perbuatan kami, juga dosa-dosa kami, kami layak menerima murka dan hukum-Mu dalam hidup kami. Sebab kami sering melakukan yang tidak seharusnya kami lakukan di hadapan-Mu juga di hadapan sesama kami. Kami juga sering melawan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami di negara kami ini, yang ternyata pemerintah yang berkuasa adalah dari Allah datangnya. Mereka lah pemerintah yang melawan kejahatan, yang mempertahankan keadilan, yang berusaha agar orang percaya dapat hidup sejahtera. Dan Tuhan, berilah kami hati yang mau bertobat. Kasihanilah kami, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum. Ampunilah dosa dan kejahatan kami.
agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 403 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-22 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 15. Kita baca secara responsoria. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 pemwakil raja atas ajarannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku." Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam tugasnya. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan
dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bertugas-tugas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang golongan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tapi 3 kali sehari dia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah dia, dan dia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 760 ayat 1 dan 3.
dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Warta jemaat dapat kita baca di WA Group yang telah dibagikan pada kita masing-masing. Terima kasih. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 811 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Amang Inang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 1 hingga ayat 7. Demikian bunyinya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, topik minggu kita pada saat ini dikatakan tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Berbicara tentang politik, di sini kita akan melihat bagaimana hubungan gereja dengan politik. Memang berbicara tentang gereja dan politik masih banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya politik itu bukanlah urusan gereja, politik itu bukanlah urusan pendeta, politik itu bukanlah urusan orang-orang Kristen, politik itu adalah urusan negara.
Tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa dikatakan di sini tadi tanggung jawab orang Kristen dalam politik? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini benar-benar bersangkut paut dengan politik. Kita lihat amal-amal saudara di Lukas 2 ayat 1 hingga berikutnya tentang kelahiran Tuhan Yesus saja. Dikatakan di situ, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Artinya di situ ada sensus penduduk yang dilakukan oleh seluruh bangsa Israel, dan ketika Yusuf dan Maria mengikuti perintah dari Kaisar Agustus inilah pada saat itu Yesus lahir. Artinya di situ Yesus bersangkut paut dengan politik. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwasanya Aku telah diberikan kuasa atas surga dan atas bumi. Perkataan Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus itu memiliki kuasa di surga dan di bumi ini. Kalau berbicara tentang dunia ini atau bumi ini, itu berarti berbicara tentang politik. Di sini ditunjukkan bahwasanya orang Kristen, pengikut Kristus harus bertanggung jawab di dalam politik. Bapak Ibu Saudara, kita lihat juga sejak kelahiran Tuhan Yesus hingga kematiannya dan bahkan hingga kebangkitan Tuhan Yesus. Kita lihat di situ penguasa-penguasa dunia ini turut punya andil. Misalnya ketika kelahiran Tuhan Yesus ada Herodes. Ketika kelahiran Tuhan Yesus juga seperti yang saya katakan tadi di Lukas 2 itu Kaisar Agustus. Kematian Tuhan Yesus ada Pontius Pilatus dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Sehingga bila ada yang mengatakan bahwasanya gereja tidak boleh bersangkut paut dengan politik, maka itu adalah hal atau pernyataan yang tidak benar. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini dalam membawa perdamaian kepada seluruh dunia, bukan hanya kepada orang Kristen, bukan parsial, tetapi seluruh dunia. Baik itu kepada orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Kristus dan juga kepada dunia ini. Itulah keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus, keselamatan yang universal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apakah gereja harus mendirikan partai politik? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang berikut. Apakah pendeta harus menjadi politikus? Tidak. Gereja harus bertanggung jawab kepada politik tanpa menjadi partai politik. Orang Kristen bertanggung jawab dalam politik tanpa menjadi politikus. Para pendeta harus bertanggung jawab dalam politik tanpa menjadi pelaku atau politikus. Karena itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Martin Luther, bahwasanya kita di dunia ini dalam dua kewarganegaraan. Kita sebagai pengikut Kristus adalah warga kerajaan surga dan sekaligus menjadi warga negara Republik Indonesia. Kita yang ada di Indonesia, kita adalah warga kerajaan surga dan sekaligus warga kerajaan negara Indonesia. Dengan demikian, sebagai warga kerajaan Allah kita punya tanggung jawab, dan juga sebagai warga negara Indonesia kita punya tanggung jawab. Sebagai warga kerajaan Allah kita memiliki tanggung jawab hormat kepada Tuhan, taat kepada aturan-peraturan di dalam gereja, membayar iuran, memberikan persembahan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memberikan pujian dan hormat kepada Tuhan. Itulah tugas tanggung jawab kita sebagai warga kerajaan Allah. Dan menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Republik
Indonesia ada, yaitu kita harus hormat kepada pemerintah. Seperti apa tadi yang dikatakan Bapak Ibu Saudara di dalam konvensi HKBP, dalam konvensi HKBP pasal 12 itu tentang pemerintah. Kita diajak supaya hormat kepada pemerintah, dan sejalan dengan itu di Roma 13 dikatakan juga kita harus hormat kepada pemerintah. Kita harus taat kepada undang-undang yang ada di negara kita ini, membayar pajak, mendoakan pemerintah, memberi pujian kepada pemerintah dengan hal-hal yang baik dan benar yang mereka lakukan, dan juga harus menyuarakan suara kenabian kepada pemerintah dalam hal-hal yang tidak benar, yang menyimpang dari keadilan dan kebenaran yang mereka lakukan. Itu harus dilakukan oleh gereja. Itu adalah tugas dan tanggung jawab orang Kristen, tugas dan tanggung jawab gereja di negara dalam politik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu dari tugas dan tanggung jawab warga negara Indonesia itu tadi, salah satu menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia, orang Kristen yang ada di Indonesia ini, yaitu untuk mendoakan pemerintah, berdoa syafaat kepada pemerintah, pembesar-pembesar, semua pemerintah kita dari jajaran pusat hingga daerah-daerah, aparat keamanan, TNI, Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, semua harus kita doakan. Maka Bapak Ibu Saudara, di dalam almanak HKBP sebagai pokok-pokok doa, setiap hari Jumat kita harus mendoakan pemerintah. Kenapa kita harus mendoakan pemerintah? Yang pertama, karena keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu keselamatan yang menyeluruh kepada seluruh orang, kepada semua manusia, bukan keselamatan yang parsial, tetapi keselamatan yang universal. Tuhan Yesus memberikan keselamatan itu secara universal dengan tidak memaksa, tetapi menawarkan keselamatan itu kepada siapa yang mau menerima keselamatan. Dan kita sebagai orang Kristen menjadi alat di tangan Tuhan untuk menggenapi keselamatan itu, menyampaikan Injil keselamatan itu kepada seluruh dunia ini. Kita menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan itu, supaya semua orang mendengar dan menerima keselamatan itu. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara, tugas kita sebagai orang Kristen harus bergegas untuk menyampaikan kabar keselamatan itu ke seluruh dunia ini. Seperti sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya. Dia berlari-lari, bergegas menyampaikan firman Tuhan sampai ke ujung dunia, supaya setiap orang mendengar kabar Injil keselamatan itu, dan ketika mereka mendengar, supaya bertobat dan mengikut Kristus, percaya kepada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Betapa sedihnya jikalau karena kita berleha-leha sehingga Injil itu tidak sampai kepada seluruh dunia ini. Karena hari Tuhan pasti datang, dan hari Tuhan datang kita tidak tahu kapan dan di mana. Karena itulah kita harus bergegas, kita harus berlari-lari untuk menyampaikan kabar keselamatan ini. Karena kita adalah alat Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan itu kepada dunia ini. Dengan demikian kita harus berdoa terus, mendoakan orang-orang di seluruh dunia ini, dan bahkan pembesar-pembesar dan pemerintah kita, sehingga mereka menerima Injil keselamatan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita disuruh berdoa syafaat kepada raja dan pembesar-pembesar dan para pembesar,
Karena itu adalah merupakan tugas dan tanggung jawab orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, di zaman penulis surat Yakobus ini, orang-orang Kristen enggan mendoakan pemerintah karena pemerintah sering berlaku kasar pada gereja-gereja muda-muda, jemaat-jemaat muda-muda. Banyak kekasaran, banyak pembunuhan, tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh pemerintah kepada pengikut Kristus. Karena itu mereka enggan mendoakan pemerintah. Akan tetapi firman Tuhan pada kita saat ini mengajak kita untuk tetap mendoakan pemerintah kita bagaimanapun keadaannya. Dan bahkan ketika kita juga tidak mendapatkan izin beribadah, kita harus tetap mendoakan mereka, mendoakan pemerintah kita supaya mereka menjadi alat Tuhan juga mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dan kita ingat Bapak Ibu Saudara, bahwasanya orang Kristen tidak bisa dendam. Kita harus tetap mengasihi semua orang, bahkan mengasihi musuh kita, bahkan mengasihi orang yang berlaku kasar kepada kita. Orang Kristen tidak bisa dendam, tidak bisa membenci. Kita harus mendoakan mereka supaya mereka bertobat, supaya mereka menjadi teman kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Karena itu dalam Roma 13 ayat 4 itu jelas dikatakan, pemerintah itu adalah hamba Allah. Nah itu bagi orang Kristen, pemerintah adalah suruhan Allah untuk mensejahterakan seluruh rakyat secara adil dan merata. Pemerintah itu adalah alat Tuhan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia ini secara adil dan merata. Pemerintah itu adalah alat Tuhan juga untuk mensejahterakan kita orang Kristen. Karena itu kita harus mendoakan mereka. Kita harus benar-benar berdoa terus bagi pemerintah kita supaya mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara adil, secara baik dan jujur. Terutama Bapak Ibu Saudara di situasi pandemi COVID-19 ini, mari kita terus mendoakan pemerintah kita, Bapak Presiden Jokowi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah-daerah, supaya mereka tetap semangat dan kuat untuk melaksanakan yang terbaik di negara kita ini, untuk mendapatkan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Karena kita lihat bagaimana banyaknya dampak-dampak negatif karena pandemi COVID-19 ini. Kita harus tetap berdoa supaya pemerintah kita sehat dan kuat dalam mengatasi segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara kita saat ini. Kesulitan ekonomi, kesulitan sosial, kesulitan bahkan kesulitan kita dalam beribadah saat ini, kesulitan belajar anak-anak kita, banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini. Untuk itu kita harus berdoa kepada pemerintah kita supaya mereka tetap semangat dan kuat untuk memikirkan apa cara yang baik mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dan Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya berdoa, tugas dan tanggung jawab kita juga untuk menaati undang-undang, peraturan, protokol kesehatan yang ada. Kita harus memakai masker, tidak harus keluar kalau tidak perlu, menjaga jarak, sering cuci tangan, tidak bersalaman, tidak mengadakan kerumunan. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita membantu pemerintah supaya dengan demikian Tuhan memberkati pandemi COVID-19 ini bisa terselesaikan dari bumi Indonesia kita yang tercinta. Karena itu kita harus mendoakan pemerintah kita, karena mereka adalah hamba Tuhan yang akan mensejahterakan kita dan mensejahterakan seluruh
bangsa Indonesia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita harus mendoakan pemerintah kita karena mereka adalah alat Tuhan untuk melakukan keamanan di negara kita ini, menjaga kesatuan sehingga tidak ada disintegrasi di negara kita ini. Dan ketika negara ini satu, tidak terpecah belah, maka kita akan aman dan tentram, tenang dan damai untuk melakukan ibadah kita, untuk melakukan kegiatan kita, untuk menjalani kehidupan kita. Ketika kita aman dan tentram melakukan ibadah kita, disitulah iman kita semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Ketika kita aman dan tentram untuk melakukan segala aktivitas kita, kita akan semakin kuat di dalam perjalanan hidup ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus berdoa untuk negara kita, pemerintah kita. Dan kita harus mengingat bahwasanya pemerintah itu adalah hamba Tuhan yang dipakai untuk mensejahterakan. Tapi kita juga harus mengingat ada juga pemerintah yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan adil dan benar. Karena itu juga maka dikatakan firman Tuhan supaya kita mau menyuarakan suara kenabian sehingga mereka kembali ke koridor yang benar. Gereja juga harus bersuara, menyuarakan suara kenabian sehingga pemerintah itu kembali ke jalan Tuhan, ke jalan yang benar dan benar-benar untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Dan kita ingat Taman Minang, saudara-saudari, nats pertanian kita. Walaupun dikatakan kita harus tunduk dan hormat kepada pemerintah, tapi kita hormat dan tunduk kepada pemerintah yang takut akan Tuhan. Tapi apabila ada pemerintah yang tidak takut akan Tuhan, mari kita ingat apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul itu. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan itu yang dilakukan oleh Daniel ketika pemerintah mengatakan supaya kaisar yang akan disembah, semua rakyatnya akan menyembah kaisar. Tapi Daniel menunjukkan sikapnya, dia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada raja. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Maka dia tetap bersembah sujud kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dengan takut kepada Tuhan, kita akan senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Kita akan senantiasa berlaku adil, berlaku baik, berlaku jujur, dan tetap melakukan hal-hal yang benar. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, terima kasih Bapa dengan firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Mengingatkan kami supaya kami tetap taat, tunduk dan hormat kepada pemerintah yang takut akan Tuhan. Dan kami mengingat juga supaya kami berani menyuarakan suara kenabian apabila ada pemerintah yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan tidak takut akan Tuhan, melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sewenang-wenang, tidak melakukan keadilan dan kebenaran. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Jokowi dan semua jajaran. Kami melihat Tuhan betapa hamba-Mu itu Kau pilih benar-benar melakukan tugasnya dengan takut akan Tuhan. Mampukan kuatkan beliau tetap semangat dan tetap bekerja keras untuk memikirkan dan melakukan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Mampukan dan kuatkan beliau supaya tetap dalam koridor kehendak Tuhan, sehingga semua masyarakat Indonesia mencicipi kesejahteraan bersama. Berkati gereja-Mu juga Tuhan,
mulai pimpinan gerejamu, mulai dari tingkat pusat hingga dunia. Karena juga kami orang-orang yang takut akan Tuhan. Dengan demikian kami akan memimpin gerejamu dalam takut akan Tuhan, dan gerejamu akan menjadi wujud kerajaan Allah. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk program akan kesempatan yang akan melakukan penggalangan dana via live streaming. Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Tuhan akan tetap menyertai, dan Tuhan mau membentuk pintu hati orang-orang yang mau menolong kami. Karena Kau tahu Bapak, pergumulan gereja ini 22 tahun sudah belum memiliki gedung gereja, belum memiliki tempat yang tetap untuk bersembah sujud. Bapak, kami serahkan acara itu hanya ke dalam tangan Tuhan, supaya semua boleh berjalan dengan baik, dan banyak orang memberi kami untuk menopang dan mendukung kami dalam dana dan mobil. Seluruh jemaat dalam Kau Tuhan juga memberkati mereka, sehingga mereka juga memberikan yang terbaik bagi gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila doa dan permohonan kami hanya di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 149 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh
selama hari ini Tuhan menginap, Tuhan berkati.